Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi saudara. Setelah beberapa hari tidak rekaman saudara karena berhubung ada masalah kendala teknis ya saudara di alat perekaman. Oke, gimana kabarnya semua? Kiranya semua dalam pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini saya mau membahas tentang memberi diri digembalakan oleh Tuhan. Memberi diri digembalakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau menggembalakan kita sebagai domba-dombanya. Dan dia adalah gembala yang sangat baik. Gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Kita baca saudara, di Injil Yohanes. Injil Yohanes 10 pasal 10 ayat yang 11. Saya bacakan untuk kita semua. Kata Yesus, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh amat baik. Apapun permasalahan hidup saudara, percayalah saudara, Tuhan sungguh ingin menolong dan memberkati hidup kita. Jangan tenggelam dalam berbagai masalah hidup ini. Fokuslah mata kita tertuju kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Dalam Mazmur 23, Raja Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Maksudnya, aku takkan berkekurangan karena Tuhanlah gembalaku. Gembala dunia saja tidak pernah membiarkan domba-dombanya kelaparan, apalagi Tuhan. Kita jadikan sebagai gembala kita yang menuntun kita. Tuhan sangat baik, saudara. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Di dalam Matius 18, Tuhan ada perumpamaan yang luar biasa. Matius 18 ayat 12. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-12. "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Bapa di sorga tidak mau satupun di antara kita yang ada yang terhilang. Dia akan mencari kita. Dia mengetuk hati kita untuk kembali kepadanya jika kita menjauh daripadanya. Permasalahan hidup yang saudara alami mungkin adalah suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita berseru kepadanya. Kembali kepadanya. Kembali kepada Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, yang menantikan kita datang kepadanya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mencari wajahnya lebih lagi. Jika kita sudah lama meninggalkan Dia, baiklah kita bertobat, saudara. Tuhan, ampunilah aku. Seperti perumpamaan tentang anak yang hilang.
Baiklah kita bisa menjadi seperti anak yang hilang tersebut yang berkata, di rumah Bapakku banyak makanan, aku mau balik ke rumah Bapakku. Aku rindu kembali ke rumah Bapakku. Aku akan menyesali semua dosa-dosaku. Bahkan aku rela jika aku dianggap sebagai pelayan. Tapi Bapa di sorga tidak seperti itu. Tuh, Bapa di sorga mau memberikan yang terbaik ketika kita kembali kepadanya. Dia akan memberi kita cincin, dia berikan kita jubah yang baru. Dia akan memberi berkat-berkatnya ketika kita kembali datang kepadanya. Bapa kita sungguh luar biasa baik, saudaraku. Percayakah saudara akan hal itu? Jangan saudara ragukan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Jika anak putra tunggal kesayangannya saja, Ia rela berikan kepada dunia, apalagi segala berkat-berkat yang kita butuhkan. Bapa tahu apa yang kita perlukan. Bapa tahu apa yang kita perlukan, saudara. Jangan saudara ragukan pemeliharaan Bapa di surga untuk kita. Yang Bapa kehendaki kita datang kepadanya. Kita memberi diri digembalakan. Seperti di dalam Mazmur 23. Kita baca saudara, Mazmur 23. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau itu berbicara tentang situasi damai, penuh berkat, penuh damai sejahtera. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, zaman saat ini begitu banyak orang yang mengalami masalah kejiwaan, tekanan hidup, mentalitas yang rusak karena situasi, kondisi finansial. Saudara, jangan saudara tenggelam dalam berbagai permasalahan, tetapi datanglah kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Di ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Biarkan Tuhan menuntun kita dengan gada dan tongkatnya, saudara. Apa itu gada dan tongkat bagi kita umat Tuhan? Yaitu firman dan rohnya yang kudus. Biarkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Biarkan roh kudusnya yang telah dimeteraikan dalam hidup kita menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Maka Tuhan akan membawa kita ke dalam padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia akan memberkati kita, baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Saudara, Tuhan berjanji, Tuhan datang membawa hidup dalam kelimpahan. Saudara harus percaya janji Tuhan, imani itu saudara. Amin saudara. Yang Tuhan mau adalah kerendahan hati kita untuk bertobat dan kita mencari wajahnya sungguh-sungguh, haus dan lapar akan Tuhan dan berseru kepadanya. Di sini dikatakan ayat yang keempat, maksud saya ayat yang ketiga, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Yesuslah yang Allah berikan untuk dunia supaya kita beroleh keselamatan. Nama Yesus, kita sudah diperkenalkan nama Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Jangan saudara pikir ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan kekal. Amin saudara. Yesuslah firman Allah yang kekal. Jangan saudara terombang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat yang begitu banyak sekarang beredar. Yang mengatakan Yesus hanya manusia biasa, Yesus hanya sekedar utusan. Yesus saudara, Yesuslah Allah yang kekal itu. Dialah yang berjalan di Taman Firdaus mencari Adam dan Hawa. Saudara, Tuhan Allah di perjanjian lama yang berjumpa dengan para tokoh-tokoh di perjanjian lama, bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Musa, dan banyak lagi yang masuk ke perapian yang menyala-nyala bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Semua adalah Yesus. Yesus sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Jangan saudara melihat Yesus hanya seorang manusia biasa. Dia adalah Allah. Dialah pencipta. Yohanes 1 pasal 1 berkata, dia datang pada milik kepunyaannya. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan, Yesus. Bapa menciptakan, maksud saya Tuhan Yesus menciptakan kita untuk kemuliaan namanya, untuk dirinya. Saudara, jangan saudara menyangkal Yesus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Yesuslah Tuhan dan Allah kita. Tuhan Yesuslah yang menebus dosa kita di kayu salib. Kasihi Tuhan dan Raja kita. Dialah gembala kita yang baik. Amin, saudara. Kenapa? Saudara, kenapa Tuhan itu sangat mengasihi kita? Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan rupanya. Maksud saya segambar dan serupa dengan dirinya. Keserupaan itulah yang membuat kita berbeda dengan makhluk lain. Kita adalah makhluk spesial. Setiap manusia berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada satupun yang Tuhan kehendaki binasa. Baiklah kita, saudara, memberi diri digembalakan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Amin, saudara. Firman Tuhan akan membawa kita terus semakin mengevaluasi diri kita. Bagaimana untuk bersikap dalam hidup ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Saudara, saya pun belajar terus, saudara. Baru-baru ini saya membaca tentang kasih. Dikatakan kasih itu murah hati. Kasih itu panjang sabar. Saudara, salah satu hal yang paling Tuhan ingini adalah kita hidup penuh dengan kasih. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bersama Tuhan kita bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Maksud saya, apa maksud dari bagi Allah tidak ada yang mustahil? Maksudnya adalah ketika kita hidup mengandalkan Allah Roh Kudus yang telah Dia penuhi dalam diri kita, yang telah dimeteraikan ke dalam diri kita. Kita biarkan aktif bekerja. Maksud saya, biarkan Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kita mampu melakukan firman-firman-Nya. Walaupun kita jatuh dan bangun. Karena pasti dalam suatu momen terkadang kita mengandalkan pikiran kita, daging kita. Sehingga kita jatuh. Baiklah kita terus dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika kita tidak dipimpin oleh Tuhan, pasti kita jatuh, saudara. Biarlah Tuhan yang memimpin kita. Pikiran kita, hati kita. Biarlah dipimpin oleh Tuhan. Jadikan Tuhan gembala kita. Tuhan yang menuntun kita. Aku mau bergerak melangkah Tuhan. Hanya oleh pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan. Katakan itu, saudara. Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Engkau. Aku tidak mau hidup suka-sukaku sendiri. Amin, saudara. Baiklah kita mengasihi Tuhan hari demi hari. Ya, saudara. Mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan gembala kita. Kita baca firman-Nya. Ya, firman Tuhan itu akan membawa kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan kita pun akan semakin mengasihi Tuhan. Ya, saudara. Dialah gembala kita yang baik. Amin, saudara. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan
jiwaku. Ia menuntutku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahaya berbicara tentang persoalan hidup, permasalahan hidup, sakit penyakit, apapun yang mengancam kita, saudara. Kita tidak takut. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita selalu. Gadamu dan tongkatmu, firman dan Roh Kudusnya, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntutku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Nama Yesuslah tuh, saudara. Nama Yesuslah yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dialah, kata Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Carilah Tuhan Yesus, saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menantikan kita datang kepadanya. Tuhan Yesus baik. Saudara berserulah, panggil nama Yesus. Karena nama yang indah itu nama yang diberikan bagi manusia, supaya kita beroleh keselamatan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama Yesus terindah, nama Yesus termulia. Tiada seperti Dia. Haleluya, pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah Juru Selamatku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku merindukan-Mu Tuhan, hadirat-Mu
Segalanya bagiku Tuhan, glory bagimu, haleluya. Hadirlah Tuhan di setiap tempat kami, jamahlah setiap hati yang terbuka untukmu Tuhan. Setiap hati yang berbeban berat, jamahlah Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, untuk mengasihimu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau gembalaku yang baik, ku membutuhkanmu Tuhan. Ku butuh lawatanmu, ku butuh pemulihan darimu, ku butuh mujizatmu Tuhan. Sembuhkanlah aku yang sakit ini Tuhan. Katakan saudara, jika engkau sakit, sembuhkan sakitku Tuhan. Sembuhkanlah dengan kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu Yesus. Mengalirlah Tuhan, sembuhkanku Tuhan, jamahku Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berharap, hanya kepadamu lah Tuhan. Haleluya. Berkatilah kami Tuhan hari ini. Segala kegiatan kami Kau berkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, saudara. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Percaya saudara akan mujizatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Semua bisa Tuhan sembuhkan, bisa Tuhan pulihkan. Yang terhilang bisa Tuhan selamatkan. Berserulah kepada Tuhan, carilah wajah-Nya. Haleluya. Selamatkanlah kami Tuhan. Selamatkanlah saudaraku, keluargaku. Selamatkan Indonesia Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, jamah kami saat ini. Pulihkanlah kami Tuhan. Haleluya. Saudara, saya rindu kita semua sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Memberi diri digembalakan Tuhan oleh firman dan Roh Kudus-Nya. Hari-hari ke depan saya akan rindu berkhotbah tentang Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita tak dapat melakukan semua firman Tuhan ini. Saudara, bagi manusia mustahil, saudara. Mengikut Tuhan itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhanlah yang memampukan kita. Roh Kudus-Nya memampukan kita, saudara. Jangan ada seorang pun bermegah diri. Saya pun, saudara, menjaga hati saya terus rendah hati. Karena saya
Apa yang bisa saya lakukan ini semua karena Roh Kudus, saudara. Ketika saya lalai mengandalkan Roh Kudus, saya pun jatuh. Saya pun bisa jatuh. Demikian juga saudara. Andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara harus percaya namanya baptisan Roh Kudus. Saudara harus percaya namanya kepenuhan Roh Kudus. Saya rindu saudara semua yang mendengar dipenuhi Roh Kudus. Saya rindu saudara semua dipenuhi Roh Kudus. Buka hati saudara-saudara. Bagi yang belum dibaptis, saya rindu saudara memberi diri dibaptis. Setelah engkau bertobat dan berserah diri, engkau memberi diri dibaptis adalah wujud nyata engkau bertobat dan telah berserah diri kepada Tuhan. Matikan semua manusia lama kita. Dalam baptisan kita menjadi manusia yang baru. Kita lahir baru, saudara. Baptisan selam. Baptisan yang ketika saudara ditenggelamkan ke dalam air, engkau ketika keluar dari air, engkau jadi manusia baru. Saya rindu saudara yang belum dibaptis, beri diri dibaptis. Baru kita akan meminta, nanti kita akan minta kepenuhan Roh Kudus. Kita minta kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita melakukan semua firman Tuhan ini. Amin, saudara. Jangan ada seorang pun bermegah. Tujuan kita mencapai keserupaan dengan Kristus itu bukan dengan kekuatan kita, saudara. Saya akan membahas itu nanti ke depan. Karena banyak pemahaman yang salah tentang tujuan hidup menjadi seperti Kristus ini membuat banyak orang malah jatuh dalam roh kesombongan. Karena kita bukan karena kekuatan kita, saudara, kita bisa menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus itu karena pertolongan oleh Roh Kudus. Dan kapan kita mencapai itu kita tidak ada yang tahu. Jadi nanti saya akan menjelaskan itu ke depan, saudara. Bagi saudara yang belum subscribe channel YouTube ini. Bagikan ke saudara-saudara, ke orang yang saudara kenal. Biarlah kita bertumbuh bersama. Kita akan menjangkau jiwa-jiwa. Visi dari Kasih Allah Ministries ini adalah menjangkau jiwa-jiwa. Sebagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita, kita rindu banyak jiwa diselamatkan dan diubahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara, ada keselamatan. Biarlah banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Bukan sekedar utusan. Dia adalah Allah yang menciptakan manusia. Dia datang kepada milik kepunyanya. Biarlah orang mengenal bahwa kita semua adalah milik Yesus. Kita adalah milik Yesus. Segalanya Bapa telah berikan kepada Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Dialah kita memandang wajah, mengarahkan wajah kita. Fokus kepada Yesus. Yesuslah yang menuntun hidup kita. Haleluya. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik. Bukan karena kita setelah mencapai keserupaan dengan Kristus kita beroleh keselamatan. Jangan salah, saudara. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita telah diselamatkan. Karena keselamatan adalah karena anugerah dari Tuhan Yesus. Kita mencapai keserupaan dengan Kristus hanyalah bertujuan mengisi keselamatan itu. Mengisi keselamatan. Mengisi keselamatan. Untuk kita meninggalkan segala karakter-karakter buruk kita. Kita memiliki banyak karakter buruk, saudara. Sifat-sifat yang buruk. Kecenderungan-kecenderungan berdosa. Kita tanggalkan itu. Kita tanggalkan semua itu. Baik dalam perkataan kita yang sering perkataan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan kotor atau apapun itu. Pikiran yang tidak berkenan. Pikiran jahat. Pikiran sombong, apapun itu. Pikiran tidak berkenan di mata Tuhan. Kita tinggalkan. Biarlah semua yang manis. Semua yang baik.
itu yang kita pikirkan. Semua yang positif, saudara. Jangan ada kebencian. Jangan ada iri hati. Amin, saudara. Tuhan berkenan jika kita melakukan hal tersebut. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami mengerti dan kami melakukannya. Memberi diri digembalakan oleh Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesuslah yang jadi tujuan hidup kita. Yesuslah segalanya bagi kita. Yesuslah tujuan hidup kita. Haleluya. Dan kita mau memperkenalkan Yesus kepada banyak jiwa-jiwa, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, hamba telah berbicara. Biarlah Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, biarlah kami semua merendahkan hati kami untuk merelakan diri kami digembalakan oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi domba-domba yang menuruti perkataan gembala kami, mendengar suara gembala kami. Seperti firman-Mu katakan tadi, domba-dombaku mengenal suaraku. Baiklah kami dengar-dengaran dengan suara-Mu Tuhan. Biarlah kami semua memiliki waktu-waktu khusus, jam-jam doa pribadi kami, untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang mendengar Tuhan, Engkau urapi dengan roh kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu memampukan kami semua melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang menuntun hidup kami, memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, dan penyertaan dan pengurapan dari Roh Kudus turun atas kita hari ini. Yang percaya saudara semua katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara yang telah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin.